kutub Rabbani wal arifin somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani kutub Rabbani wal arifin somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani kutub Rabbani wal arifin somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kun nana filah asanakhda bi fadlillah wa ya aqtabu ya anjab wa ya sadatu ya akhbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa ansurulillah sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashudu makum lillah fa ya rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asatati bisyarati wa yasbuaq tunalillah bikashfil hadbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafil khalqi indallah wa ala hadihin yatu salihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Pertama-tama yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir muliakan, para masyayikhil kiram, guru-guru Al-Fakir dimanapun berada, juga yang sangat Al-Fakir banggakan, Al-Fakir cintai, semua ikhwan-ikhwan, saudara-saudara Al-Fakir yang selalu setia menyimak, menghadiri, mendengarkan, menghayati apa yang dibicarakan oleh Al-Fakir. Semoga bermanfaat fid dunia wal akhirah. Dan semoga apapun yang diminta, yang dimohonkan kepada Allah benar-benar berada di dalam ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga semoga para guru-guru kita semua yang masih hidup disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadi ni'amillah. Kita bisa berkumpul lagi, bermuajahah, saling membagi, bertukar pikiran, saling mengisi, saling melengkapi. Izin Allah Subhanahu wa ta'ala dengan
berkah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah perkumpulan kita ini adalah menjadi suatu sababiyah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan, keyakinan, dan kita dianugerahkan satu agama yang paling tinggi, yang paling mulia, satu agama yang benar, satu agama yang diridhoi, yang diakui oleh Allah, yakni agama al-Islam. Ini adalah suatu anugerah yang amat dahsyat, yang amat istimewa. Kenapa? Karena bisa membahagiakan dia, bisa membahagiakan kita, menjadi kita sukses, selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya muji basailin. Di dalam Islam itu segalanya untung. Apapun keberadaan kita itu untung. Kita diberi sehat badan, banyak uang, tinggi pangkat jabatan, bagus. Surga pada akhirnya. Kita punya jabatan, kita pergunakan jabatan kita untuk Allah, dipakai membela agama Allah. Kita punya harta, ya kita infakkan untuk kemajuan agama, membela Allah, meninggikan agama Allah. Dengan cara membangun pesantren, membangun madrasah, memberi santunan yatim piatu, fakir miskin, orang tua jompo. Allahu Rabbuna Karim. Kita diberi kekuatan sama. Kekuatan kita dipakai untuk membela, untuk benar-benar menjaga agama Allah, meninggikan agama Allah. Subhanallah. Islam. Dan sebaliknya kita diberi kesengsaraan, diberi kelemahan, diberi kesakitan. Itu pun sama. Bagian oleh Allah Subhanahu wa taala surga balasannya. Karena di dalam Islam itu jangankan kita dikasih sakit, dikasih sengsara, dikasih menderita, jangankan seperti itu. Ya kita kesandung aja pahala, diberi pahala oleh Allah. Kita lagi jalan, truk aja kesandung kaki kita. Ya kita Allahu Akbar, jangan pas kita kesandung jadol, jangan begitu. Jadi kita kesandung, seharusnya kita ingat kepada Allah. Kita kesandung, kita lagi jalan, kita tenang-tenang jalan. Ya, tiba-tiba kita kesandung, jepret, kesanjung. Ya kita Allahu Akbar. Ingat kepada Allah langsung. Tuh, jadi di dalam Islam itu, orang Islam itu kesandung aja mendapat pahala. Mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang terjadi itu tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi itu kehendak Allah. Tanpa izin Allah sesuatu apapun tidak akan terjadi di muka bumi ini. Jadi apapun yang terjadi itulah kita syukuri, kita terima, itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik itu semua, insya Allah. Jadi diberi apapun, keberadaan apapun kita umat Islam, itu adalah baik. Pada akhirnya tetap adalah surga. Yang penting kita menasorufkannya, mengaplikasikannya, menggunakannya, menjalankannya, mengaturnya dalam kebenaran. Ya kita punya harta, ya kita jangan dipakai nyakiti orang, jangan dipakai manas-manasi orang. Ya kasih orang-orang bantuan sama kita. Kita banyak keluasan, ada keluasan rezeki, ya. Kita ingat tetangga, kita ingat saudara, kita ingat teman. Apalagi yang datang ke rumah kita. Tidak datang pun ke rumah kita, kita datangin. Kalau kita lagi ada keluasan rezeki, kita lagi punya kekuatan, ya kekuatan kita sama begitu, pakai nolong orang. Tuh, apapun. Insya Allah. Surga.
mau kekuatan, mau kekayaan, mau kesehatan, mau kelemahan, kesengsaraan, kesakitan kita, asal kita pergunakan itu semua di jalan Allah, itu adalah surga pada akhirnya. Makanya benar-benar untung kita oleh Allah dipilih menjadi manusia yang senantiasa beriman dan beragama Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini Al-Fakir mau ke acara inti itu berbagi atau mau mengijazahkan satu ilmu, yang mana ilmu ini untuk kita mendatangkan arwah. Ya, arwah itu maksudnya ya, misalkan ada, mau kan banyak arwah-arwah, mau arwah dari malaikat, mau arwah daripada jin Islam tentunya. Jangan sampai kita mendatangkan, memanggil jin kafir, jangan, bahaya. Kita kalau mau manggil jinnya jin Islam, atau kita mau manggil malaikat, banyak kan malaikat itu kan tidak terhitung, cuman rajanya malaikat itu, rusul malaikat itu 10. Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tapi selain itu triliunan jumlahnya, tidak terhitung. Jadi makanya para ahli hikmah ya suka mendatangkan para jin Islam atau para malaikat, ya beliau bergaul. Tapi makanya di dalam ilmu al-hikmat itu kita harus belajar ilmu syariat. Karena kalau kita tidak belajar ilmu syariat, nanti kita jatuhnya nanti pasti akan menjadi dukun. Maksudnya kita agak tersesat. Kita bergaul dengan para makhluk gaib, bergaul dengan para jin, akhirnya jin kafir segala macam kita akhirnya kita terbawa. Makanya kita pertama harus belajar dulu ilmu syariat, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, terus ilmu tarekat. Di sini Al-Fakir memang berbicara ini di area al-hikmah. Jadi al-hikmah ya memang ilmu sahih. Kalau orang yang mengatakan bahwa ilmu al-hikmah itu macam-macam lah, miring, yaitu mungkin beliau belum begitu terlalu banyak membaca kitab-kitab yang tersebar di muka bumi ini. Kenapa? Karena Al-Imam Hujjatul Islam adalah rujukan para ulama, adalah sebagai benteng di dalam Islam, sebagai pembela Islam, bahkan disebutnya juga Hujjatul Islam. Tapi beliau kan kitab-kitabnya yang menerangkan tentang al-hikmah banyak. Terus yang menjelaskan tentang ilmu thariqah banyak. Terus yang menerangkan ilmu syariat, tauhid, fikih, tasawuf banyak. Jadi makanya kalau kita menyalahkan ilmu al-hikmah, Imam Ghazali Hujjatul Islam pengarang kitab al-hikmah juga. Jadi makanya kita memang harus banyak membaca di dalam Islam itu, dan harus banyak membaca Alkitab. Jadi maksudnya kitab dari mulai kitab fikih, tauhid, tasawuf, tarekat, al-hikmat, kita baca semua supaya kita menjadi satu, menyatu, bersatu. Ya, kalau kita berbeda pendapat itu tidak apa-apa, karena tidak mungkin orang tidak beda pendapat, tapi jangan sampai perbedaan pendapat itu menjadi perpecahan, tidak bisa. Karena ulama-ulama dulu juga seperti itu, ulama dulu seperti Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekh Abdul Qadir al-Jailani, banyak di antara pendapat-pendapatnya yang berseberangan, tapi beliau bersatu, tidak pecah. Persahabatan, kebaikan tetap menyatu, tapi di dalam pendapat ya masing-masing. Jadi itulah suatu contoh untuk kita tidak boleh berpecah karena kita beda pendapat. Jadi sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan untuk kita mendatangkan arwah, mau arwah jin atau malaikat.
Ini doanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Biasa baca alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Syekh Abil Abbas Al-Ibuni, wa khususan ila hadrati Syekh Muhammad Hakim Nazili, wa khususan ila hadrati Syekh Ahmad Dairabi, wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamiro Afghanistan, wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza, wa khususan ila hadrati Abi wa Umi. Al-Fatihah. Langsung baca alhamdulillah sampai waladhdallin. Nah, sekarang ini wiridnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Birhatihin birhatihin, karirin karirin, tajlihin tajlihin, turanin turanin, majalin majalin, bajalin bajalin, tarkobin tarkobin, barhasyin barhasyin, golmasin golmasin, khutirin khutirin, kol nahudin barsanin barsanin, kadohirin kadohirin, namusyalakin namusyalakin, barhayula barhayula, baskailahin baskailahin, kosmajin kosmajin, anu golalaitin anu walalaitin, kobarotin kobarotin, goyahan goyahan, kaidaun kaidahulan, syamkhohirin syamkhohirin, syamkhohirin syamkhohirin, syamhahirin syamhirin, bikah tohaunahin bikah tohaunahin, basyarisin basyarisin, tunasin tunasin, syamkho barokin syamkho barokin. Allahumma biakikah kahijin yang tosi bilut sagwilin amwilin jaldi mahjaman, hal majin warudin mahpiajin, biizzatika ila ma'khudtu sama wabzurum subhana malaisa kami tadisan wahwa samiul basir. Itu dibacanya itu 45 kali. Jadi yang 45 kali itu dari birhatin sampai samkhobaruhin, itu 45 kali. Tapi sama yang doanya itu yang dari samkhobaruhin itu doanya. Allahumma biakikah kajin jagtosi itu mah 1 kali. Itu kita puasa dulu nih siangnya puasa 1 hari, malamnya jam 12 malam langsung kita bangun, kita atau kita nggak tidur nggak apa-apa, dari sorenya takut kebablasan. Pas jam 12 kita langsung mandi, langsung kita bakar bukhur setanggi, langsung kita baca doa tadi 45 kali. Nanti kita sebut siapa yang mau didatangkan oleh kita. Siapa, kalau malaikat ya malaikat apa namanya, ya kalau misalkan jin Islam namanya siapa, kita panggil, insya Allah datang. Ya kita mau konsultasi apa silahkan. Tapi awas, itu kita sesama makhluk, seperti nggak ada bedanya lah kita mendatangkan dokter atau kita mendatangkan ketua yang kita tanya pendapatnya, kita samakan seperti itu. Jadi tidak boleh kita menuhankan, menjadikan Tuhan kepada selain Allah. Jadi kita mendatangkan jin atau mendatangkan dari malaikat, ya kita hanyalah sebatas makhluk, sesama makhluk. Ya kalau kita minta bantuan, ya apa bedanya kita minta bantuan kepada sesama manusia, sama aja. Karena jin dan manusia diciptakan oleh Allah, satu tujuan, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Al-Fakir ijazahkan dan Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Cuma ini Al-Fakir sebelum itu kan tadi kan cara pemakaian. Jadi sebelum dipakai puasain dulu 1 minggu, puasain dulu. Jadi bukan 1 minggu itu kita puasanya mutih, hanya boleh makan nasi dan air putih, tidak boleh makan garam, tidak boleh, hanya air putih dan nasi mah mau merah nggak apa-apa, mau putih nggak apa-apa, yang penting cuma nasi dan air bening. Wah, misalkan kita mau tempe dengan tahu, ya bolehlah tempe dengan tahu, tapi jangan lebih dari itu. Tapi jangan pakai bumbu, kalau pakai bumbu nggak boleh. Jadi tawar-tawar aja semua. Nanti setelah itu baru dipergunakan itu. Jadi sebelum kita mempergunakan,
sebelum kita mengaplikasikan kepada apa kebutuhan kita, ya kita dipuasai dulu 1 minggu. Itu yang Al-Fakir dapat terturkan. Terima kasih. Al-Fakir dijajahkan sekali lagi. Semoga Allah mengijabah dan insya Allah mengijabah. Semoga ini bermanfaat dan insya Allah Allah memanfaatkan. Itu karena berkat Nabi Agung, Nabi kita, penghulu umat, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq wal aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.